Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, kita ini kan pernah ngobrol atau pengajian tentang anak pejabat dulu yang kemudian hampir membunuh seseorang pemuda. Nggak usah sebut namanya, karena itu udah kita bahas dulu pada konten yang dulu. Nah sekarang ini lagi viral lagi, ada anak pejabat lagi walaupun bukan eksekutif, bahkan legislatif, yang juga bukan hanya hampir membunuh itu, jadi sudah membunuh pacarnya itu. Jadi ya ini fenomena yang akhirnya ini menjadi masalah karena bukan hanya masyarakat umum yang meramaikan itu, bahkan para ahli akhirnya mengatakan bahwa pendidikan kita ini tidak beres sekali. Karena ada anak SD juga menusuk adik kelasnya, itu matanya itu sampai buta dengan silok, sudutnya silok itu. Kan itu kan mengerikan. Ada yang mengatakan ini pendidikan budi pekerti harus dikembalikan lagi, bro. Mungkin akhlak atau apa. Kita ini enggak, karena pendidikan kita itu, anak-anak kita itu terpengaruh lebih banyak medsos daripada atau ini ada main game itu, itu mengerikan kan. Jadi kalau pendidikan kita itu seperti itu, saya tidak tahu ya, pendidikan agama tidak mempan untuk. Akhirnya perilaku mereka itu menjadi liar dan mengerikan, akhirnya membunuh temannya, berusaha membunuh temannya. Ada yang membunuh, ya, jadi sudah ada yang membunuh itu. Bahkan ada anak membunuh ibunya, bapaknya, adiknya, kadang-kadang hanya gara-gara kecil. Terus seperti menurut jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang itu satu hal yang ada ya yang perlu dibenahi masa dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat orientasi kehidupan akhir-akhir ini kan lebih kepada persoalan-persoalan yang bersifat materialistik ya, kebendaan. Sejak kecil orang sudah arahkan untuk bagaimana hidup bahagia. Ya memang harus bahagia hidup ini, tapi jangan lalu keliru. Ukurannya jangan materi itu, jangan uang, jangan pangkat, jangan posisi, kendaraan, simbol-simbol yang bersifat materialistik ya. Kalau itu ya tentu orang menjadi keliru, nanti perilakunya menjadi perilaku berebut, dan yang direbutkan itu ya kebendaan, yaitu uang, dan kadang-kadang dan itu dalam semua segi kehidupan. Nah, untuk mengatasinya tidak mudah ya. Tapi ada jalan, tidak mudah tapi selalu ada cara, ada jalan. Apa itu? Agama. Agama. Jadi persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kehidupan masyarakat yang disebut telah menyimpang, rusak, itu sejak zaman ke zaman itu selalu terjadi. Dan Allah sudah memberikan solusi, ialah menurunkan para nabi dan para rasul. Karena itu nabi dan rasul, saya katakan sejak beberapa kali kita ngomong sama Mas Habib, jumlahnya banyak sekali. Kita seringkali hanya mengatakan hanya 25 orang. 25 orang nabi dan rasul itu yang dikisahkan dalam Al-Quran. Tapi di luar itu ada 124.313. Hanya disebut anunya ya, tidak diceritakan jumlahnya. 124.000 itu nabinya, rasul itu 313. Banyak ya. Yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu ada 25 orang itu. Semua para nabi dan para rasul itu adalah bertugas untuk memperbaiki akhlak ya. Yang pada saat itu parah. Memang kalau sudah persoalan akhlak, manusia sendiri tidak mampu, Mas Habib. Manusia sendiri tidak mampu memperbaiki akhlak orang lain ya, apalagi akhlak orang lain. Akhlak keluarga, bahkan akhlak dirinya sendiri saja tidak mampu. Tidak mampu memperbaiki akhlak. Karena itu kadang-kadang pengajar akhlak, kalau persoalan akhlak itu Allah menurunkan utusan-utusannya.
Karena manusia sendiri tidak mampu menurunkan yang saya katakan 124.313 itu untuk memperbaiki itu. Allah sendiri sebetulnya yang memperbaiki lewat utusannya para rasul itu. Akhlak itu kan perilaku yang tumbuh dari dalam diri manusia itu. Yang di dalam diri itu yang disebut dengan ruh itu. Ruh ruhani. Sedangkan urusan ruh itu adalah urusan Allah. Yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri robbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu. Jadi ya kita serahkan kepada Allah untuk urusan ini. Tapi bagaimana itu menyerahkan kepada Allah? Nah, itu. Jangan ngarang sendiri gitu loh maksudnya Mas Implikasi di dalam kehidupannya. Jangan mengarang sendiri. Urusan memperbaiki hati itu udah bisa, bukan hasil karangan apalagi manusia berdasarkan seminar atau diskusi, musyawarah, bukan itu. Ruh itu urusan Allah. Jangan ikut-ikut ngurus kan begitu kalau saya pahami itu. Nah, bagaimana Allah mengurus ruh ya kan? Mengurus ruhani ini. Nah, itulah lewat agama ini sebetulnya. Lewat agama ini yang terakhir ya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ngaten Prof Imam. Kalau misalkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan sudah lama. Artinya kan tidak akan ada lagi. Terus siapa yang melanjutkan misi beliau itu? Muhammad itu sudah 15 abad. Tapi setiap 100 tahun ya, itu ada apa namanya? Ada mujadid, ada yang mengingatkan kembali gitu kan. Sebagai apa namanya? Ya orang yang ditugasi tentu kan juga oleh Allah itu seorang mujadid itu. Tapi memang betapa sulitnya ya. Karena apa? Karena tatkala seorang mujadid itu melakukan tugas-tugasnya, meyakinkan bahwa dia membawa ajaran dari Allah juga bukan gampang. Tidak mudah. Kalau di Indonesia malah kalau beda disebut nanti dianggap menyimpang dan dilaporkan ke Bareskrim. Itu menjadi berat. Memang menjadi berat itu. Mujadid yang meneruskan kan sebuah ajaran itu kan kalau sudah melewati waktu lama kan mesti menyimpang Mas Habib. Terus. Maka lalu kemudian ada pembaruan ini. Lalu kemudian makin lama menyimpang lagi. Dikembalikan lagi. Ini sudah ada 15 kan, sudah 100, 1.500 berarti kan kalau setiap 100 tahun ada mujadid sudah 15 orang yang ditugasi untuk melakukan pembaharuan seperti itu gitu kan. Nah agama kalau menurut hemat saya agama itu urusan ruhani. Nah itu seringkali hilang. Coba Mas Habib misalnya satu hal yang sangat sederhana aja. Kita ini kan setiap hari disuruh untuk sholat. Ketika sholat kita ini disuruh menghadap kiblat. Kalau ditanya kenapa harus menghadap kiblat, kan belum semua orang tahu. Kan hanya mengatakan saya harus menghadap ke kiblat. Hadis Nabi mengatakan begitu. Guru saya mengatakan begitu. Sesepuh saya mengatakan begitu. Tapi reasoningnya seperti apa itu kan sudah hilang Mas Habib. Sehingga orang menghadap kiblat tanpa tahu mengapanya. Kita umroh tapi tidak tahu mengapa kita harus datang ke sana. Kita haji, kenapa ya, kita ke sana. Jadi sebetulnya agama ini sudah kehilangan hakikat sebetulnya. Syariatnya masih ada ya. Tapi hakikatnya sudah tidak dipahami lagi. Satu contoh misalnya ya, satu hal yang kecil sederhana ya, saya misalnya menghayati kenapa kita kok mesti harus menghadap ke kiblat itu. Pertanyaannya kan di kiblat itu ada apa? Saya berulang kali mengatakan kiblat kita ini kan Baitullah.
yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah yang ditinggikan oleh Ibrahim bersama Ismail itu. Itu tanda, Ka'bah itu tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Di situ adalah tempat pembinaan ruhani, Mas Hafid. Pembinaan ruhani itu ya di situ. Maka disitulah disebut dengan Baitul Makmur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atik. Itu Baitullah itu di situ itu. Disitulah tempat pembinaan. Disitulah sebetulnya tempat yang aman. Kalau kita merasa berada di tempat yang aman itu, maka kita tidak aman dalam pengertian aman dari gangguan iblis, jin, setan itu di situ itu tidak berani di tempat itu. Dan itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Dikatakan inna awwala baiti wudhi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim. Itu ada maqam Ibrahim sebagai tandanya. Diteruskan ayat itu wa man taqalahu kana aminan. Siapa yang masuk tempat itu aman. Aman dari apa? Karena agama bicara ruhani ya aman dari gangguan-gangguan ruhani. Ya namanya setan, yang namanya iblis, yang namanya jin itu tidak berani masuk di situ. Manakala ruhani kita berada di tempat yang aman, itu kan, maka kita juga menjadi aman, tidak terganggu lagi. Perilaku kita lalu tidak menyimpang. Kalau zaman katakan anak-anak nakal itu karena memang berada di luar tempat ini. Nah, bagaimana kita agar merasa agar di sini? Sebetulnya agama itu kan ruhani. Kalau ruhani itu kan ingatan. Yang dituntut itu ingatannya ada di sini. Yang berulang kali saya katakan kalau ingatan kita di sini, kita dihukumi berada di sini. Dan kalau kita berada di sini, maka dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghilin. Iri, dengki, takabur, dendam, permusuhan dicabut. Nyabutnya di mana? Ya di tempat ini. Dikatakan tempat ini adalah tajri mintah tihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu kan sungai. Yang lalu diambil berapa saja tidak pernah habis. Bukan sumur ya istilahnya. Karena itu kalau saya sebut bahwa ada tempat pembinaan ruhani di dunia ini hanya di tempat satu ini, maka ruhani kita ini kita tambatkan ke sini. Bagaimana menambatkan ruhani sini? Ingat rumah. Saya dulu katakan agar kita itu hidup damai harus ingat rumah. Tapi rumah itu ada dua jenis. Rumah jasmani, ada rumah ruhani. Rumah ruhani inilah harus kita tempati. Ketika kita sholat itu harus merasa berada di sini. Karena itulah sholat itu semua penduduk bumi yang muslim menghadapnya ke tempat ini. Kan tidak boleh tidak menghadap ke sini. Harus menghadap ke tempat ini. Tidak cukup menghadap, tapi hatinya harus, ingatannya harus di sini. Tapi itu sulit banget. Begitu Allahu Akbar, lalu yang kita pikirkan ya macam-macam. Sesuai dengan alam yang yang dialami oleh masing-masing orang. Yang bertani ya ingat pertaniannya, yang berternak ingat ternaknya, yang kan ikut caleg ya ikut cari suaranya gimana. Tidak di sini. Ini berat banget, ini sulit banget sebetulnya itu. Tapi kalau berada di sini, maka disitulah hatinya menjadi sehat. Sebab manusia itu kan sebetulnya kan ada penyakit, Mas Habib. Kan dikatakan fi qulubihi maradun. Dalam diri dada manusia itu ada penyakit. Dan penyakit itu tidak berkurang tapi ditambah. Fazadahumullahu maradun. Itu kan. Penyakit-penyakit ini harus dihilangkan. Iya, tidak boleh itu bertambah, tapi kita harus berusaha untuk mengurangi. Lewat apa? Lewat itu agar dicabut tadi. Merasa berada di sini agar penyakit kita dicabut. Nah, kalau kita sudah ditunjukin oleh Allah lewat Al-Quran,
Al-Quran kan juga mengatakan qad nara taqalluba wajhaka fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satral masjidil haram. Aku lihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, palingkanlah itu kan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Di mana itu? Fawali wajhaka satral masjidil haram, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Al-Quran sebetulnya jelas sekali yang ada di situ. Dan orang juga sudah menghadap ke situ. Kalau sholat, sayangnya itu ketika menghadap ke situ, fisiknya yang menghadap, tapi ingatannya tidak ada di situ. Maka dikatakan hanya sekedar seperti orang bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyatan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Dengan orang-orang yang hanya bersiul-siul. Nah itulah sebetulnya kalau Mas Habib tadi ngomong pendidikan akhlak, itu tidak cukup hanya sekedar anak-anak disuruh menghafalkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan kejujuran, ayat-ayat tentang sabar, ayat tentang ikhlas, ayat-ayat tentang kasih sayang. Ya itu penting, mereka tahu itu penting. Tapi tidak cukup hanya dengan sekedar menghafal, anak lalu akhlaknya jadi bagus. Harus berada di tempat pembinaan akhlak di sini. Namanya sholat. Sholat itulah sesungguhnya adalah nyambung. Nyambung antara ruhani mereka dengan ruhani Rasulullah kepada Allah. Nah itulah yang disebut dengan pembinaan ruhani. Yang disebut dengan itulah sebetulnya wilayah kekuasaan Allah, kewenangan Allah di dalam membina rohani ini lewat sholat itu. Tidak cukup kita tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri soal-soal rohani ini. Kita tidak bisa menjamah persoalan-persoalan rohani. Dan saya kira Mas Habib akan paham bahwa jangankan kok memperbaiki akhlaknya orangnya, masyarakat secara memperbaiki istrinya, anaknya, bahkan memperbaiki dirinya sendiri aja tidak mampu. Nah, itu. Tapi sebenarnya itu ada jalan gitu kan. Ada jalan yang ditunjukkan oleh Allah lewat agama kita ini bagaimana memperbaiki akhlak ini. Karena itu kalau Mas Habib mengatakan di mana-mana ada kenakalan, di mana-mana bahkan ada pembunuhan, ada konflik, ada peperangan dan lain-lain, itu sebetulnya penyebabnya ya yang ada di dalam hati. Seringkali orang mengatakan para komentator itu ada persoalan ketidakadilan, kan itu aja. Persoalan ada kesenjangan, itu kan. Persoalan ada ekonomi macam-macam itu. Nah, padahal sebetulnya banyak ya masyarakat yang senjang, walaupun senjang memang tidak boleh Mas Habib. Tapi kalau untuk memperbaiki hati ini bukan pendekatannya bukan hanya banyak ekonomi, bukan lalu politik, bukan lalu yang melakukan itu kan untuk ekonomi kuat. Ekonomi kuat. Dikira kalau orang itu sudah kaya tidak nakal. Korupsi-korupsi yang besar-besar itu justru dialami oleh orang-orang yang ekonominya sudah mapan, pendidikannya juga sudah tinggi. Bukan buta huruf itu. Bukan buta huruf, itu sarjana malahan. Itu bahkan jabatannya juga bukan jabatan hanya sebagai RT atau RW atau guru SD, bukan jabatannya juga tinggi-tinggi. Jabatan nasional. Karena itu tidak seiring bahkan bahwa orang yang jabatannya tinggi lalu jadi bagus itu tidak. Bahkan pegawai institusi yang ngurus itu pun kena juga. Itu Mas Habib saya kira. Jadi sebetulnya itu persoalan akhlak. Kalau persoalan akhlak dari sisi sejarah ya, kehidupan umat manusia dari zaman ke zaman itu obatnya adalah agama. Karena itu agama harus selalu hadir dalam semua segi kehidupan. Agama harus dibawa dalam segala segi kehidupan, termasuk juga dalam hal mendidik para generasi ini. Saya kira itu Mas Habib. Betul sangat Prof. Imam. Jadi ya akhirnya kita kan berpikir begini, jangan-jangan perlu direformasi pendidikan akhlak. Itu apa perlu kira-kira ada kalau pendidikan akhlak di sekolah Mas Habib tidak jamin. Oh, tidak jamin. Di keluarga. Ya, bukan. Pendidikan akhlak itu ya ngikuti apa yang digariskan oleh Allah itu.
lewat sholat itu loh Mas Habib. Iya. Kalau di sekolah itu hanya memberi pengetahuan tentang agama, memberikan pengetahuan tentang akhlak, tentang agama. Aplikasinya harus di keluarga, di masyarakat. Aplikasinya ya mereka harus diajak untuk itu tadi, karena itulah apa namanya di dalam ajaran Islam ini kan 7 tahun harus diajak untuk sholat. Kalau sampai 10 tahun tidak mau sholat, maka harus dikasih hukuman. Artinya lebih keras lagi kan itu kan. Walaupun hukuman itu ya hukuman yang maksudnya adalah mendidik kan begitu kan. Di dalam hadis Nabi yang 10 tahun harus itu kan maksudnya kan barangkali kita maknanya harus lebih kuat lagi, kokoh lagi, lebih kokoh lagi di dalam sholat. Ya. Makanya disuruh untuk sholat, bukan lalu dikasih pelajaran tentang kasih sayang di sekolah, apalagi disuruh ngapalkan buku-buku, baca buku, tidak mempan. Itu orang yang suka korupsi itu bukan berarti orang yang tidak ngerti korupsi, ngerti banget. Orang yang berakhlak jelek itu tidak berarti bahwa dia tidak tahu bahwa itu akhlak jelek. Tahu mereka, hanya tidak mampu. Memang manusia itu tidak mampu mengendalikan, memanage dirinya sendiri. Matur nuwun sangat Prof. Imam Darus. Mudah-mudahan di luar sana penonton kami paham tentang ini, dan kita mulai lagi dari keluarga, mulai dari sendiri dulu. Baru keluarga, baru masyarakat sekitar, dan akhirnya seluruh bangsa akan berubah. Saya kira itu, mudah-mudahan penonton sekarang bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.